عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat, para ikhwan dan akhwat, pemuda-pemudi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang selalu mencurahkan kepada kita nikmat, karunia dan kasih sayang yang tiada tara. Terlebih terkhusus antum di masa-masa muda, di masa-masa di mana ketika mereka diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, di usia muda mereka menjadi orang-orang saf terdepan dalam kebaikan. Dan tidaklah seorang anak muda ketika Allah memberikan kepadanya cobaan dan ujian, kemudian dia tidak bisa bentengi dengan ilmu agama yang dia miliki, maka dia menjadi saf yang paling terdepan dalam keburukan. Maka insya Allah pada pertemuan pagi ini kita akan melihat bagaimana ilmu syariat, ilmu agama menjadi benteng pada diri seorang muslim dan seorang muslimah. Baik ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, ilmu agama secara hukum dipelajari wajib, fardu ain. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan setiap muslimah. Tentu ilmu agama ini ketika dipelajari, kemudian diimani, kemudian diamalkan dalam kehidupan, dia akan menjadi sebuah benteng pada diri seorang muslim. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan standar kebaikan seorang muslim itu pada ilmu agama yang dia punya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, Allah akan fahamkan dia dengan urusan agama ini. Maka seorang ketika dia mendapatkan kebaikan dari Allah, maka kebaikan pertama yaitu adalah dia kenal dengan agamanya. Dan kalau kita lihat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikhwan dan akhwat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah, beliau ditemani dengan sejumlah para pemuda. Antum berapa usia? 17 itu SMA. SMA kelas berapa? Kelas 11. Kelas 2. Umur 17 tahun. Kalau di masa Nabi dulu, umur 17, 18 itu seperti sahabat siapa? Mu'adz bin Jabal. Masya Allah. Antum seusia dengan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, dia berteman dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketika itu umur Rasul jauh di atas 40. Tapi lihat bagaimana sosok seorang guru dan bagaimana generasi muda di masa itu mereka bisa saling berbagi ilmu. Bahkan Mu'adz bin Jabal di usia 17 tahun atau 18 tahun, dia telah diberikan sebuah pujian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, demi Allah, sesungguhnya aku cinta kepadamu. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa
bin Jabal, ketika besok dia masuk surga, Mu'adz bin Jabal menjadi pimpinannya para ulama, pemimpinnya para ulama. Karena memang Mu'adz bin Jabal di usia 17 tahun dia telah masuk Islam. Kemudian dia memperdalam ilmu syariat Allah, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, "A'lamu ummati bil halal wal haram Mu'adz bin Jabal." Umatku yang paling ngerti dengan halal dan haram itu Mu'adz bin Jabal. Orang kalau sudah paham dengan halal dan haram, itu ilmu puncak dalam syariat. Ketika seorang sudah bisa membedakan mana halal, mana haram, maka Mu'adz bin Jabal puncak ilmunya. Itu di usia muda. Maka saya katakan bahwasanya banyak para sahabat di usia muda mereka berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas, juga masih kecil, bahkan di bawah usia 17 tahun pada waktu itu. Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Ihfazillah yahfadka." Ya ghulam, wahai anakku, jagalah batasan-batasan Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Baik, kita akan lihat beberapa keistimewaan orang-orang yang belajar ilmu agama. Sama kayak anak sekarang, kenapa mereka senang dengan hobi A, B, C, D? Mereka tahu apa yang mereka dapatkan dari hobi tersebut. Bahkan sekarang sebagian anak muda nggak mau lagi sekolah. Mau jadi apa? Mau jadi YouTuber. Cita-cita YouTuber, TikToker. Kenapa? Karena mereka melihat ada sesuatu yang bisa mereka cari dari situ. Maka seorang anak muda ketika dia belajar agama, apa yang dia dapatkan? Di antara keutamaan orang-orang yang belajar agama disebutkan dalam surah Al-Hasyr dan surah Az-Zumar ayat yang ke-9, Az-Zumar ayat 9, Al-Hasyr ayat 20. Secara iman Allah membedakan mereka, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Allah bedakan mereka. Allah bedakan mana pemuda yang berilmu, mana pemuda yang tidak tahu dengan ilmu. Allah bedakan. Allah tidak samakan kedudukan mereka. Maka di saat banyak para pemuda-pemudi mereka sibuk mengejar popularitas dunia, antum sibuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pasti melawan arus. Pasti melawan arus. Kayaknya Ustadz, teman-teman saya yang ke masjid cuma saya, lawan arus. Kayaknya Ustadz di kampus yang berjilbab besar cuma saya, melawan arus. Tapi yakinlah bahwasanya Allah telah membedakan orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun." Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini ilmu tentang apa? Agama. Seakan-akan Allah mengatakan, apakah sama orang yang tahu tentang diriku dengan orang yang tidak kenal dengan aku? Allah ingin mengatakan seperti itu. Apakah sama pemuda yang tahu dengan aku dengan pemuda yang tidak tahu dengan diri? Allah tanya kepada manusia. Sehingga Allah menyebutkan, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak sama antara penghuni neraka dengan penghuni jannah. Penghuni jannah itulah orang-orang yang beruntung. Lihat, di awal ayat, di Az-Zumar ayat 9, Allah bedakan.
Di surat Al-Hasyr ayat 20 Allah sebutkan kenapa mereka berbeda. Karena yang berilmu mereka insya Allah ahlul jannah. Karena dengan ilmu yang mereka punya, mereka bisa membentengi diri mereka dari fitnah. Dan orang yang tidak punya ilmu, tidak punya benteng pada dirinya, maka dia terjatuh pada dosa dan maksiat. Itu dia di antara keistimewaan yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta sesuatu, yaitu adalah ilmu. Jadi kata para ulama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelumnya juga, mereka tidak pernah minta sesuatu kepada Allah kecuali ilmu. Terutama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan fata'ala Allah al-malikul haq. Toha 114. Fata'ala Allah al-malikul haq wa la ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan wahyu kepadamu, dan katakanlah, ya Rabbu, tambahkanlah kepadaku ilmu. Nabi tidak pernah minta apapun kepada Allah kecuali ilmu syariat. Ilmu. Dan kalau kita berbicara tentang ilmu, maka dalam agama yang namanya ilmu itu ada beberapa fondasi. Jadi landasan ilmu itu ada beberapa bentuk, beberapa hal. Yang pertama, dikatakan ilmu yaitu adalah Al-Quran, wahyu. Itu ilmu. Berarti dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu semua ilmu. Semuanya. Kemudian yang kedua, ilmu adalah as-sunnah. Apa itu as-sunnah? Apa sunnahnya? Yang baju biru, kenapa kamu kelas? Kelas berapa sekarang? Saya kelas 1 Satu SMP. Pernah dengar kata as-sunnah? Sunnah. Sunnah apa? Pernah dengar? Apa sunnah yang untuk pahami? Sunnah itu hal-hal yang dilakukan dengan mungkin Kalau dilakukan mungkin berpahala atau berdosa? berpahala. Berpahala. Kalau ditinggalkan Kalau ditinggalkan berdosa. berdosa. Dan tinggalnya berdosa. Kalau dilakukan berpahala. Kalau ditinggalkan Tidak tidak apa? mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa. Masya Allah. Ya. Nah, itu sunnah dari sisi definisi hukum. Ya, ada yang haram, halal, wajib, sunnah gitu ya. Namun sunnah yang kita maksud di sini adalah semua ucapan, semua perbuatan, kullu qaulin wa amalin wa istiqrarin, semua perbuatan, semua ucapan, semua ketetapan yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sunnah. Jadi kalau disebutkan ikutilah sunnah, maksudnya apa? Ikutilah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dari segi hukum ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang fardu kifayah, dan seterusnya. Makanya Bapak Ibu atau adik-adik sekalian, ikhwan dan akhwat, ketika belajar agama, yang namanya ilmu itu Al-Quran wa sunnah. Ini dua fondasi besar ini. Dan ditambah yang ketiga adalah ijma' sahabat.
kesepakatan para sahabat. Ijma'nya para sahabat. Apa maksudnya ijma' para sahabat? Terjadi permasalahan tentang sebuah hukum agama, kemudian mereka bersepakat hukumnya halal, hukumnya haram. Itu namanya ijma' para sahabat. Dan ijma'nya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga ilmu. Itu juga ilmu. Maka ini 3 fondasi besar seorang ketika dia belajar ilmu agama. Apa ayatnya, apa hadisnya, apa pemahaman para sahabat di dalamnya. Karena nanti tidak semua pengajian itu isinya 3 ini. Ada pengajian isinya menurut hemat saya. Nah, itu ada. Namanya agama pakai hemat. Ini ada sebagian ustaz ngomong menurut hemat saya. Kalau ngomong masalah agama nggak bisa pakai hemat-hemat. Ngomong tentang agama, apa ayatnya, apa hadisnya, bagaimana pemahaman para sahabat. Selesai. Adapun nanti kias dan seterusnya itu tambahan sebagai penyempurna kalau 3 ini tidak ada. Baik, itu dia yang kedua, istimewanya para sahabat, istimewanya orang-orang yang belajar ilmu, karena itu sesuatu yang diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, yang terakhir berkaitan dengan keutamaan dulu. Orang yang diberikan ilmu disebutkan dalam surah Al-Baqarah 269, orang yang diberikan ilmu oleh Allah, dia telah mendapatkan nikmat yang sangat besar. Kalau seorang pemuda, dia belajar agama, dia tahu ilmunya, dia tahu petunjuknya, dia harus paham itu nikmat Allah yang sangat besar. Kenapa? Karena ilmu itu petunjuk. Bagaimana dia hidup di dunia ini, bagaimana dia bisa sukses dunia dan akhirat. Bagaimana besok ketika dia sudah kuliah, dia sudah mulai bekerja, dia punya fondasi. Oh ini nggak boleh, oh ini boleh, oh ini haram, ini riba, tahu dia semua. Oh ini syirik, ini ucapan kotor, ini ucapan mulia, tahu dia semua. Itu semua dengan ilmu ditimbangkan. Dia tahu bagaimana membatasi diri, bermuamalah dengan yang bukan mahramnya, tahu dia. Makanya ketika seorang dapat ilmu, apalagi dia seorang pemuda, dia diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab." Allah menganugerahkan pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Hikmah, kepada siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, hikmah maksudnya ilmu. Siapa yang dapat ilmu, diberikan ilmu oleh Allah, dia telah mendapatkan anugerah dan karunia yang sangat banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang punya ilmu, dia diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lihat bagaimana tahapan dalam belajar. Ini penting. Bagaimana saya mau belajar ilmu agama, apa tahapan yang harus saya lalui? Baik, pertama sekali, ilmu agama ini terbagi menjadi 2. Ikhwan dan akhwat. Pertama ada ilmu usul. Anda tidak tahu apakah ini terlalu berat untuk sebagian ikhwan dan akhwat, tapi saya lihat sebagian akhwat banyak yang mencatat. Mudah-mudahan ada faedah. Ada ilmu agama itu yang usulnya.
Usul itu apa? Inti agama. Dan ada ilmu agama itu merupakan furu'nya. Furu' artinya adalah cabang. Ada inti, usul, ada furu', ada cabang. Dan masing-masing usul dan furu' ini, cabang dan inti dan cabang ini, ada ilmu yang dipelajari di dalamnya. Contoh, ketika seorang ingin belajar agama, pertama dia memilih guru yang benar. Memilih guru yang benar. Kenapa dia pilih guru yang benar? Karena guru ini yang akan mengajarkan syariat kepadanya. Ketika seorang berguru dengan guru yang salah, maka ilmunya juga salah. Makanya hati-hati dari belajar ilmu agama kepada guru yang tidak jelas. Contoh, ada seorang guru mengatakan semua agama sama. Subhanallah, ini kalimat ini Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, semua agama sama. Ini kalimat yang tidak pernah diucapkan oleh orang-orang dulu, enggak ada. Ini kalimat baru ini. Fir'aun saja yang sesatnya luar biasa, Fir'aun, dia nggak mengatakan semua ilmu agama sama, tapi dia mengatakan saya Tuhan kalian. Yang lain adalah makhluk. Abu Jahal, Abu Lahab, semua mereka ketika diajak masuk Islam, apa jawaban mereka? Agama nenek moyang kami yang benar, bukan agama Muhammad. Tidak ada yang mengatakan semua agama itu sama, tidak ada. Ini datang belakangan dari orang-orang liberal. Makanya memilih guru, carilah guru yang sesuai dengan sunnah, yang mengajarkan kepada antum ayat-ayat Allah, mengajarkan kepada antum kecintaan kepada Rasul dan para sahabat, mengajak kepada para wanita muslimat untuk menuntut hijabnya dengan sempurna, memiliki rasa malu. Inilah guru yang dicari. Makanya para ulama menjadikan guru ini syarat yang pertama dalam belajar. Siapa guru yang dia ambil ilmunya? Baik, kemudian yang kedua, dia memulai dari ilmu yang paling dasar dalam setiap bidang ilmu. Berarti dia pilih kitab-kitab yang paling dasar. Misalnya nih, ikhwan dan akhwat pengen belajar tentang tauhid, maka mulai dari kitab yang kecil, usul salasah, 3 pondasi Islam: mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal Islam. Itu ada kitab-kitab khususnya. Usul salasah itu pondasi awal ketika belajar tauhid atau akidah. Misalnya pondasi dasar dalam belajar hadis dimulai dari apa? Arba'in An-Nawawi, 40-an hadis Arba'in. Sampai kata para ulama, siapa yang mempelajari hadis Arba'in An-Nawawi, dia telah mempelajari semua ilmu dalam agama ini. Karena hadis Arba'in terkumpul semua permasalahan agama di dalamnya. Nah, baca hadis Arba'in, ikuti kajian hadis Arba'in dari awal sampai akhir. Atau beli bukunya, baca, minimal baca. Jadi kalau mempelajari hadis. Kalau mempelajari misalnya lagi berkaitan dengan fikih, maka beli yang lebih kecil, lebih ringan. Misalnya Matan Abu Suja. Matan Abu Suja itu tipis sekali. Itu mengajarkan pondasi-pondasi awal. Atau kitab Al-Wajiz yang sedikit lebih tebal, tapi dia bebas mazhab. Kitab Al-Wajiz.
Dalam bidang tafsir misalnya, ambil tafsir Al-Muyassar. Tafsir Al-Muyassar ini terjemahan, tapi dia lebih luas sedikit. Intinya setiap buku yang ingin dipelajari ada cabangnya, ada dasar-dasarnya masing-masing. Ini perlu diketahui oleh para penuntut ilmu pemula. Itu yang kedua, dia memilih buku-buku dasar. Yang ketiga, di antara cara dalam menuntut ilmu syariat adalah dia butuh kesabaran. Memang gak mudah datang ke majelis ilmu, dengarkan kajian, mencatat. Itu sesuatu yang kadang-kadang berat. Kadang kita lebih milih baring di rumah, santai di rumah. Makanya para penuntut ilmu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang bersabar tanpa hisab. Tidak ada batasannya. Kemudian setelah kesabaran, dan ini saya ringkaskan, dalam belajar ilmu agama adalah cari lingkungan yang mendukung. Ada lingkungan yang mendukung. Kan sekarang banyak kajian anak-anak muda, Masya Allah. Cari masjid-masjid yang aktif pengajiannya, datang ke situ. Dengarkan kajian, kenal dengan orang-orang, kenal dengan teman-teman yang baru. Dan ingat ikhwan dan akhwat, seorang ketika ingin memperbaiki dirinya, selain dia perbaiki internal dirinya, dari dalam dirinya, dia perbaiki juga kawan-kawannya. Penting, kawan-kawan itu penting. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ar-rajul 'ala dini khalil, falyanzur ila man yukhalil." Sesungguhnya agama seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Maka lihat siapa yang dia jadikan sebagai teman. Teman kita WhatsAppan setiap hari siapa? Itu penting. Karena teman itu bisa mempengaruhi kita. As-sahibu sahib. Kata orang-orang Arab, as-sahibu sahib. Teman itu bisa menarik kalian. Kalian yang menariknya, atau kalian yang ditarik kepada mereka. Maka penting bagi anak-anak muda untuk cari teman-teman yang baik. Mencarinya di mana? Ya di masjid, di majelis ilmu. Itu tempat-tempat mencari teman. Baik. Berkaitan juga dengan ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dari buah dari seorang penuntut ilmu. Apa yang dihasilkan dari seorang yang belajar ilmu agama? Kalau ada anak muda belajar ilmu agama, dia seperti apa dia jadi? Kalau kita ingin lihat seperti apa pemuda yang belajar ilmu agama, tentu contoh terbaik para sahabat. Itu contoh terbaik. Di usia 17 sudah berangkat berperang bersama Nabi. Di usia 20 sudah duduk di majlis, kemudian berfatwa. Itu hasil yang terbaik itu contohnya. Tapi kita ingin lihat di masa sekarang. Kalau sahabat mungkin terlalu tinggi, tidak terbayang terbantu. Tapi kalau di masa sekarang, bagaimana sosok para pemuda itu kalau sudah belajar? Yang pertama, anak muda kalau sudah kenal dengan agama, pertama dia tahu tentang kewajiban sholatnya. Tahu dia, nggak ada urusan dia. Mau sesibuk apapun, sedang main dengan siapapun, datang waktu sholat berangkat dia ke masjid. Yang laki-laki, sesibuk apapun, sedang seasik apapun dengan temannya, datang waktu sholat, jalan ke masjidnya. Itu hasil. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Salah satu orang yang mendapatkan naungan di padang mahsyar, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid. Hatinya terpaut dengan masjid.
Bukan cuma bersih-bersih masjid ya, tapi juga terpaut dengan masjid. Dia senang datang waktu sholat, dia senang. Dia suka. Dia lebih suka duduk di masjid, dia baca Quran, berlama-lama di masjid. Itu sesuatu yang dia cintai. Dan termasuk juga orang yang dinaungi di padang mahsyar adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda, baik laki-laki ataupun wanita, yang tumbuh dalam ketaatan sama Allah. Oh, langka ini Pak sekarang Pak, yang Bapak. Sekarang kalau bukan di lingkup belajar agama, cari akhwat yang gak pacaran langka. Susah. Cari akhwat nih, SMA, kuliah, yang tidak pacaran itu langka. Atau janganlah pacaran, minimal kenal dengan laki-laki yang bukan mahram. Kalau bukan protek agama, kalau bukan protek dari ibunya di rumah, lepas perempuan ini. Makanya ada orang, dia cari jodoh misalnya nih, Ustaz saya pengen cari jodoh Ustaz, tapi perempuan yang terjaga. Saya bilang, ente gak akan dapat perempuan yang kayak gitu kecuali yang sudah belajar agama atau ibunya belajar agama. Kalau enggak akan. Makanya langka. Perempuan yang lebih senang di rumah, anak muda nih, lebih senang di rumah. Kalau dia ngumpul dengan teman-temannya ke rumah. Walaupun ada mereka, tapi kalau kita berbicara mayoritas wanita, mereka langka. Dan mungkin hampir punah. Langka. Maka saya katakan tadi, terbedakan mana laki-laki yang belajar, perempuan yang belajar. Yang kedua, kalau seorang anak muda, baik laki-laki maupun wanita sudah belajar agama, dia akan tahu bagaimana membatasi pergaulan. Ada yang dibatasi ya pergaulannya. Bukan karena dia nggak bisa bersosialisasi, bukan. Bukan karena dia nggak bisa bergaul sama orang luar, bukan. Dia punya benteng. Oh ini nggak bisa bergaul dengan saya. Oh ini nggak cocok berteman dengan saya. Atau saya nggak cocok berteman dengan dia. Oh ini laki-laki bukan mahram saya, berarti nggak cocok untuk selalu komunikasi dengan saya. Begitu perempuan kalau sudah kenal sama agama. Begitu juga laki-laki. Dia akan menundukkan pandangan dia. Kalau dulu ya, ini mohon maaf ya untuk para akhwat. Dulu masa saya mondok mungkin sekitar 15 tahun yang lalu, 2010 saya selesai. Dulu kalau para akhwat bercadar, benar-benar bercadar. Kalau dia bercadar, benar-benar bercadar. Maksudnya apa? Benar-benar cadar itu fungsi dari menutup aurat. Gak ada posting-posting itu, gak ada. Posting di status WA, posting di Instagramnya, gak ada, dulu gak ada. Sekarang cadar bagi sebagian perempuan hanya tren saja. Tren. Jilbab besar cuma tren. Bukan fungsinya menutup aurat. Wallahi ini terjadi. Makanya kembalikan fungsi hijab bagi seorang wanita itu apa? Kalau seorang sudah belajar agama, Allah akan membuat hati dia itu lebih senang di rumah kalau para perempuan. Kalau nggak terlalu penting, kalau bukan karena belajar agama, kalau bukan karena ke majelis ilmu, di rumah. Ini firman Allah dalam surat Al-Ahzab, wa qarna fi buyutikunna. Wa qarna fi buyutikunna. Al-Ahzab ayat 33. Dan hendaklah kalian hai wanita muslimat menetap di rumah-rumah kalian. Kalau dia kuliah misalnya, anggaplah dia kuliah umum. Sudah selesai dia kuliah, dia pulang. Dia hanya keluar rumah memang murni kebutuhan. Ketika Aisyah, ibunda Aisyah radhiyallahu anha membaca ayat ini, wa qarna fi buyutikunna,
wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Maka Aisyah pun menangis sambil basah semua baju bagian atas ibunda kita Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Itu ibunda Aisyah. Dia merasa ayat ini berat. Padahal ibunda Aisyah orang yang sangat menjaga kehormatan diri. Gak ada dulu para wanita ceramah di depan kemudian didengarkan oleh para ikhwan, gak ada. Kalau sekarang lihat, banyak ustazah-ustazah bergentayangan. Tahu gentayangan? Gentayangan dia. Ngisi di masjid, di mimbar, disaksikan oleh laki-laki, perempuan. Kalau cuma perempuan saja, itu pun sebenarnya nggak perlu. Kecuali benar-benar dia privasi. Kenapa saya katakan tidak perlu? Karena dulu ibunda Aisyah tidak pernah punya majlis. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Nabi sudah wafat, orang yang paling alim dari kalangan wanita, bahkan mengalahkan sejumlah para sahabat, itu Ummul Mukminin Aisyah. Tapi nggak ada Aisyah buka halaqah di Masjid Nabawi, orang datang belajar, nggak ada. Yang terjadi apa? Para sahabat laki-laki kalau mereka menanyakan hukum agama kepada ibunda Aisyah, karena mungkin ada permasalahan yang Aisyah yang paling tahu, karena dia istri Nabi, mereka datang ke rumah ibunda Aisyah dan mereka bertanya dari balik tirai. Begitu dulu perempuan. Datang sahabat satu, ya ibu, ya Ummul Mukminin, apa hukumnya seperti ini? Ya Ummul Mukminin, apa yang Nabi lakukan di rumahnya? Itu Aisyah cerita, tapi dari balik tirai. Itu wanita teralim sampai hari kiamat. Begitu penjagaan dirinya. Gak kayak sekarang. Alim, wallah alam juga alimnya. Duduk di kajian, mengisi di kajian, disaksikan oleh semua mata laki-laki. Itu biasanya tidak sunnah seperti itu. Tapi kalau dia seorang ustazah ahlu sunnah, biasanya khusus untuk perempuan. Itu benar-benar privasi, itu tidak mengapa insyaallah ta'ala. Benar-benar terjaga. Baik, itu dia perbedaan mereka dari sisi pergaulan. Kemudian orang kalau sudah belajar agama mulai berbeda cara berpakaiannya. Yang laki-laki mulai berbeda cara pakaiannya. Yang tadinya mungkin kalau main bola nih, celananya masih selutut. Setelah kenal sama agama, maka dia pakai celana di bawah lutut. Atau sebagian celananya di bawah lutut sedikit, dia pakai apa namanya itu? Semacam kaos kaki hitam panjang. Yang perempuan juga demikian. Sebelum kenal sama agama, kemana-mana pakai celana jin. Celana jin dipakai, Pak. Celana punya jin dipakai. Dipakai kemana-mana. Setelah kenal sama agama, berubah penampilan. Memang harus berubah. Karena itu bukti dari mengamalkan ilmu. Kalau orang mengamalkan ilmunya, pasti berubah kehidupannya. Berubah tata cara bicaranya, berubah bagaimana pergaulannya, berubah kemana dia pergi, termasuk berubah bagaimana cara berpakaiannya. Di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum turun ayat masalah hijab, dan tidak ada yang memakai hijab para wanita pada masa itu. Jadi para sahabat belum pakai hijab. Ketika turun ayat kewajiban jilbab, saat itu juga maka para wanita muslimat di masa Nabi, mereka menarik gorden rumah mereka, mereka tutup semua tubuh mereka dengan gorden tersebut. Sampai disebutkan kharajna Nisaul Ansar, para wanita Ansar keluar dari rumah-rumah mereka, mereka seperti burung-burung gagak. Artinya mereka berpakaian yang sangat gelap sekali. Namun
Pakaian syar'i bagi wanita tidak harus gelap. Tidak harus gelap. Karena di masa Nabi terkadang mereka memakai warna selain hitam. Jadi yang sesuai sama syariat bukan warnanya sebenarnya, tapi lebih kepada longgarnya, tidak membentuk lekuk tubuh, tidak tembus pandang. Itu yang paling penting sebenarnya. Adapun warna, memang warna hitam itu lebih normal, lebih tidak memunculkan fitnah. Warna gelap, walaupun tidak harus. Karena dulu para sahabat sesekali mereka memakai warna-warna yang lain. Nah, jadi perhatikan dari jenis pakaian pun berubah. Kalau dia seorang laki-laki, dia lebih senang. Nah, dia sudah mulai itu memakai celana di atas mata kaki. Itu kalau belajar agama. Karena Nabi mengatakan ma asfala minal ka'baini fa finnar. Apapun yang berada di bawah mata kaki bagi laki-laki tempatnya dalam api neraka. Makanya celana di atas mata kaki. Kalau tidak ingin disentuh oleh api neraka. Dan saya merasakan, kayak antum sekolah umum nggak? Di mana sekolahnya? SMK. Banyak nggak yang kenal agama itu? Sebagian. Orang kalau sudah kenal sama agama, kadang-kadang udah nggak peduli lagi dengan apa kata orang. Nggak peduli dia. Waktu jam sholat masuk di sholat, walaupun teman-teman yang lain. Termasuk cara berpakaian. Kalau sudah tahu dengan hadisnya laki-laki celananya harus di atas mata kaki, udah potong celana di atas mata kaki. Nah, besok potong celana ya. Oh, anak sama kayak antum dulu. Anak ketika SMP, bukan SMP pondok. Saya kenal dakwah pertama kali itu dari Ustaz Armen Halinal di Pekanbaru. Rahimahullah ta'ala. Beliau dakwah, dengar ada Ustaz Zaki juga. Awal dengar kajian sunnah itu memang kaget kita. Ustaz ini semua nggak boleh ya. Ini haram, ini haram, ini haram. Terus celana harus di atas mata kaki. Nggak boleh hari ulang tahun, nggak boleh. Musik nggak boleh. Awal kita tahu kita kaget. Tapi tak kenapa hadir di majelis itu membahagiakan. Tapi semua hidayah dari Allah. Walaupun kadang kita di tempat yang umum, antum bisa menerapkan sunnah Nabi. Maka saya lihat kadang-kadang ada sebagian anak muda itu dia SMP, SMA umum, tapi celana di atas mata kaki, masya Allah. Wah, ternyata orang tua sudah ngaji, dia pun sudah ngaji. Itu pasti perjuangannya lebih berat, mungkin ada yang ngejek, ada yang macam-macam. Tapi itulah orang kalau sudah kenal sama agama, dia akan kokoh, dia punya benteng, dia punya prinsip sendiri. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan dalam kitab Ad-Da'wah Dawa, manusia itu seperti air. Ini poin terakhir insyaallah taala. Manusia itu seperti air. Saya mau tanya, air mengalirnya ke tempat rendah atau tinggi? Hah? Rendah. Itulah manusia. Air itu adalah manusia. Rendah adalah hawa nafsu. Manusia, kalau dia tidak punya ilmu agama, dia pasti mengalir ke tempat rendah, mengikuti hawa nafsunya. Bisa nggak air mengalir ke atas? Bisa nggak? Bisa nggak, Pak? Bisa, tapi perlu ada mesinnya. Nah, mesin ini adalah ilmu syariat. Sumur bor tuh naik ke atas tuh air, ada usaha lebih, ada tambahan lebih, sehingga air itu yang harusnya mengalir ke bawah dia ke atas. Itulah orang yang berilmu. Orang yang tidak berilmu mengalir terus ke bawah menuju ke hawa nafsunya. Orang yang berilmu naik ke atas dengan ilmunya. Itu adalah jannah.
Jadi kalau ada orang bilang, oh saya Ustaz, saya hidup kayak air mengalir aja, oh udah siap-siap hancur hidupmu pasti. Kalau mengatakan saya hidup seperti air mengalir selalu ke bawah. Makanya seorang ketika menunda-nunda belajar agama, maka lama-lama Allah akan menjauhkan dia dari syariat. Jangan tunda-tunda. Ada keinginan suka dengan majelis ilmu, ada keinginan senang mendengarkan kajian, perdalam. Beli bukunya, ringkas, hafalkan. Oh, itu dahsyat. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa cinta kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebenarnya agama tidak mengekang hidup kita. Jangan pernah takut anak muda nih, kalau kenal sama agama ntar kita susah, Ustaz. Enggak. Justru kalau kenal sama agama, musibah, ujian seberat apapun, kita punya benteng. Itulah ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika gagal, kita tahu harus melakukan apa. Ketika berhasil, kita tahu harus bersyukur kepada siapa. Itu semua dibangun di atas ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Kita buka sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Silakan. Silakan teman-teman yang mau bertanya untuk jari. Apa itu, Mas? Udah terlalu tua, kita nggak tahu apa. Apa itu? Coba jelaskan sedikit ya. Apa? Oh, tes psikologi. Menggambarkan apa? Sifat dan karakter seseorang. Dia tuh untuk mengukur seseorang dalam melihat dunia dan membuat keputusan. Bagaimana sikap kita seorang muslim dalam menghadapi hal tersebut? Baik, karena mau tanya dulu. Kalau dia datang ke tempat itu, kan di tes psikologinya, biasanya apa yang terjadi? Hasilnya seperti apa? Biasanya Lewat internet, masukkan sifat-sifat gitu ya. Kemudian keluar kesimpulan dari, oh kamu ini introvert ini tuh. Oh, baik, masya Allah. Sekarang ada apa ya? Introvert, apa lagi? Extrovert apa? Extrovertnya apa? Ekstra bergaul sama orang itu. Saya takut tidak tahu definisinya. Anggaplah introvertnya apa ya? Kalau saya setahu saya, orang yang habis energinya kalau ngomong lama-lama sama orang yang nggak cocok, gitu ya. Apa introvert itu? Kadang-kadang definisinya beda-beda. Tertutup, Pak. Nah, ini sangat bentuk penyakit. Oh, saya nggak bisa, Ustaz. Saya orang introvert. Padahal dia aja yang sombong, nggak mau gaul sama orang. Jadi maksud saya, kadang-kadang banyak tes-tes yang seperti ini, yang justru membuat kita, oh udah, saya orang introvert. Saya nggak bisa bergaul dengan semua orang. Saya tertutup orangnya. Oh, saya ekstrovert. Saya nggak bisa berubah. Saya udah ekstrovert. Nggak bisa begitu dalam agama. Dalam agama kita, kalau kita lihat mental seorang ketika dilahirkan ke dunia,
Hukum asalnya kata para ulama, manusia ketika lahir membawa sifat buruk. Itu sifat perlahan kita. Ayat Al-Quran yang berbicara, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Itu di ayat ma ubarri'u nafsi. Itu dalam surat Yusuf ayat 53. Disebutkan sesungguhnya hawa nafsu ini, sesungguhnya jiwa condong kepada hawa nafsu. Berarti hukum asalnya sifat kita ini menyimpan sifat buruk. Semua kita lebih suka marah daripada sabar. Kita lebih suka egois daripada mementingkan orang. Itu sifat asli manusia. Nah, kapan sifat asli ini berubah? Dengan ilmu agama. Lihat sifat aslinya Umar dulu. Ingin membunuh Nabi, benci sama Nabi. Sampai kata orang-orang Arab jahiliyah, kalau ada onta masuk ke lubang peniti, baru Umar masuk Islam. Itu permisalannya. Ada onta bisa masuk ke lubang jarum, baru Umar bakal masuk Islam. Saking mereka gak percaya Umar bakal masuk Islam. Tapi ketika Umar masuk Islam, berubah semua sifatnya. Yang tadinya pembenci, penyayang, yang tadinya tidak peduli menjadi sangat peduli. Jadi maksud anak, kadang-kadang ada ilmu-ilmu psikologi yang tidak sesuai sama syariat kita. Makanya ketika datang kepada seorang psikolog, cari yang ngerti sama agama. Kalau enggak, jawabannya aneh-aneh. Karena saya punya saudara, seorang psikolog, ketika menghadapi kasus rumah tangga, jawabannya aneh-aneh. Tapi berbeda kalau psikolog ini dia punya ilmu agama, dia akan memadukan antara ilmu yang dia punya, dia paskan dengan ilmu syariah. Itu jadi luar biasa. Nah, bagaimana dengan hal-hal yang seperti itu? Kalau saya pribadi, kita timbang diri kita dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dengan apa yang keluar dari hasil. Oh, kamu ini introvert, oh kamu ini extrovert. Jangan. Kita kembalikan sama agama. Oh, saya dalam agama saya disuruh kalau jumpa dengan orang dengan wajah yang berseri-seri. Saya di dalam agama saya diperintahkan untuk memaafkan. Itu di situ kita kembalinya, bukan kepada sifat kita. Bukan kepada sifat kita. Karena sudah ada orang-orang yang mendiagnosa dirinya seperti itu, akhirnya nggak mau berubah. Kadang-kadang cuma diagnosa diri sendiri. Oh, saya ini introvert, saya ketutup orangnya. Akhirnya dia menganggap dirinya tertutup. Kadang-kadang ada akhlak-akhlak yang tidak baik, malah dia pertahankan. Makanya timbanglah diri kita dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Itu aja sebenarnya. Simple. Adapun ilmu psikologi, kadang-kadang ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Kadang-kadang ada orang dibilang sama psikolog, kamu ini pantas kamu gak bisa maafin dia, karena pembawaan jiwa kamu seperti ini. Agama nyuruh kita memaafkan orang. Gimana coba? Sifat bawaan kamu ini memang gak bisa maafin orang. Disebutkan ilmu-ilmu. Padahal Al-Quran menyuruh kita memaafkan orang. Al-Quran menyuruh kita mengutamakan orang lain daripada diri kita. Makanya banyak orang salah langkah ketika dia bertanya kepada psikolog, apalagi yang tidak paham dengan ilmu agama. Tidak paham dengan ilmu agama. Contoh, ini kasus dari keluarga saya sendiri. Tapi keluarga jauh. Mereka suami istri menikah. Tapi tiap hari berantem. Akhirnya si istri pergi ke psikolog. Dia cerita tentang kehidupannya sama suaminya begini. Apa hasil yang keluar dari diskusi itu? Kata psikolog ini, kuncinya satu aja.
kamu jangan pernah jadi rival untuk suami kamu. Gak jelas, kesimpulannya gak jelas. Kamu jangan pernah jadi rival untuk suami kamu. Artinya kalau suami nyari duit bisa sebulan 50 juta, saya harus 60 juta. Itu maksud psikolog. Ya mungkin ada benarnya dari satu sifat. Tapi kalau dari sisi agama, dia tanya kepada saya, setelah itu saya tanya, gimana sholat kalian? Oh ternyata suami gak sholat, istri gak sholat. Gimana pendidikan kepada anak-anak? Tanggung jawab sama anak gimana? Oh ternyata gak bertanggung jawab sama anak. Oh pantas rumah tangganya berantakan. Karena ada hak Allah yang tidak dia penuhi di situ. Gimana dengan baca Qur'annya? Ke situ kita pergi, bukan kepada sifat. Alhamdulillah, ketika seorang kembali kepada agamanya, justru di situ dia mendapatkan jawaban. Saya hanya satu-satu bilang kepada saudara saya, kalau engkau sebagai perempuan patuhlah kepada suami selama bukan maksiat. Patuh. Itu dijalani sama dia, beres rumah tangganya. Mereka perbaiki sholatnya, mereka perbaiki agamanya, beres rumah tangganya. Tapi kalau kita tidak bertanya kepada seorang yang mengerti sama syariat, jawabannya kadang-kadang aneh-aneh. Jawabannya kadang-kadang aneh-aneh. Walaupun tidak semuanya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, ini dari keluarga atau gimana orang tua? Ya, memang berdakwah kepada keluarga itu tantangannya lebih berat. Itu diakui oleh seluruh para ulama. Karena ketika Nabi berdakwah kepada keluarganya, itu yang paling berat bagi Nabi. Kalau kita baca sejarah Nabi dalam berdakwah, mulai dari dakwah sirriyah, dakwah sembunyi-sembunyi, dan dakwah jahriyah, dakwah terang-terangan, yang pertama kali membantah itu siapa? Justru keluarganya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari pamannya dibantah. Tabban laka ya Muhammad, hancur kau ya Muhammad. Alihada jama'tana, apakah untuk ini kau kumpulkan kami? Itu dari keluarganya, dari orang-orang Quraisy. Maka kalau dikatakan berdakwah kepada keluarga itu gampang, enggak gampang. Berdakwah kepada keluarga itu justru yang paling sulit dan harus kita sabar. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mendakwahkan batasan kepada orang yang lebih tua? Kan dakwahnya ada dua namanya. Yang namanya dakwah itu ada dua. Terjadinya dakwah itu ada dua. Pertama, kita ingin menyampaikan kebaikan. Atau yang kedua, kita ingin meluruskan kemungkaran. Kan itu isi dakwah. Kan nggak mungkin tiba-tiba kita datang ke ibu kita nasihatin, kan nggak mungkin. Pasti ada dua ini, amar ma'ruf, nahi munkar. Ada ilmu ingin kita sampaikan kepada orang tua kita, berarti ini adalah menyampaikan kebaikan. Namun terkadang ada perbuatan dari orang tua kita yang salah, kita harus luruskan. Makanya jangan seorang berdakwah tanpa sebab. Ayahnya sedang santai, tiba-tiba datang, ya bertakwalah sama Allah ya. Ayah ini dah tua, taubat lagi ya. Tiba-tiba jangan, enggak. Harus ada sebab kita menasihatinya. Kenapa? Entah karena ayah kita bertanya, atau mungkin ayah kita ini melakukan kesalahan, baru kita masuk di situ. Maka perhatikan yang pertama adalah waktu dalam menyampaikan. Ini penting. Kadang-kadang ada orang tua itu, Pak, dia suka dengan kebenaran, dia mencari kebenaran, tapi karena disampaikan di tengah banyak orang, gengsi dia, nggak mau dia. Apalagi menyampaikan anaknya. Tadi kata Imam Syafi'i, memberikan nasihat di hadapan banyak orang itu bukan nasihat, tapi engkau sedang menamparnya.
mempermalukannya. Maka yang pertama tipsnya adalah cari waktu yang tepat. Cari waktu yang tepat. Yang kedua, ketika kita mampu menjelaskan dengan baik, maka sampaikan dengan baik. Misalnya apa? Tergantung kasusnya juga ya. Kadang-kadang kita ini, saya juga nggak bisa menyampaikan dengan sempurna, tergantung kasus. Misalnya kasus ayahnya apa? Nggak mau sholat, atau apa kasusnya. Maka dia bawakan mungkin beberapa ayat Allah dengan cara yang baik, sambil ngobrol dengan ayahnya, sambil ngobrol dengan ibunya, keluarganya, sebatas yang dia mampu. Sebatas yang dia mampu. Yang ketiga, kalau dia nggak mampu menyampaikan, sekarang kan gampang. Dia kirim cuplikan video-video Ustaz Sunnah kepada orang tuanya, kirimkan. Asatidzah Sunnah, ulama-ulama Sunnah, atau poster-poster kalimat-kalimat hikmah, kirim sama orang tua. Itu kalau kita nggak mampu ngomong di hadapan orang tua. Ustaz, saya mau ngomong tapi mulut saya kayak dirantai Ustaz, susah saya ngomong. Udah kirim via WhatsApp, artikelnya, tulisannya, ya singkat-singkat aja. Dan itu pasti berefek ya, itu pasti berefek. Setiap hari mungkin dua nasihat. Mungkin awalnya nggak dibaca, tapi lama-lama dibaca sama orang tua kita. Dan yang ketiga, dan memang yang paling utama ini, kalau kita anak yang lebih kecil, kita lebih kecil dari orang yang kita dakwahkan, kita berdakwah dengan akhlak. Itu nggak ada lawan itu. Itu nggak ada lagi yang lebih tinggi daripada itu. Mendakwakan keluarga dengan akhlak. Artinya apa? Bermuamalah kepada mereka dengan baik. Kadang-kadang kita nggak perlu banyak ngomong sama orang tua kita. Kita tunjukkan akhlak kita mulia sama mereka. Mereka nanya, gimana kamu belajarnya? Kamu dulu nggak kayak, kamu dulu sering melawan sama ayah. Dulu kamu nggak kayak gini orangnya, kok kamu berubah sekarang? Di mana kamu belajar? Ayah mau ikut belajar sama kamu. Itu ketika ayahnya menyadari anaknya berubah. Makanya penting ya, berdakwah kepada orang yang lebih tua itu dengan akhlak juga. Dengan akhlak. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada orang yang kita dakwahkan. Doa sama Allah, bangun waktu malam, minta hidayah sama orang tua kita. Minta hidayah untuk orang tua kita. Makanya yang paling penting ini akhlak sebenarnya kepada orang yang lebih tua, akhlak. Tutur kata, bersikap, itu penting. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, masih ada? Silakan. Masih ada? Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi rasa khawatir mempelajari ilmu syar'i ataupun tidak mau mempelajari ilmu syar'i karena khawatir saat tahu tidak bisa mengamalkannya? Masya Allah. Ini bisikan-bisikan iblis sebenarnya. Oh, mending nggak tahu daripada tahu. Nanti kalau udah tahu harus diamalkan. Mending saya nggak tahu tentang riba, mending nggak tahu Ustaz. Karena saya belum siap untuk mengamalkan. Orang kalau tidak tahu sama sekali, kemudian dia terjatuh kepada pelanggaran syariat, dia nggak berdosa. Memang nggak tahu sama sekali, tetapi dia tetap berdosa kalau dia tidak mau belajar ilmu agama. Itu dua hal yang berbeda. Tidak tahu sama tidak mau tahu, itu dua hal yang berbeda. Ada orang dia nggak mau belajar agama, nanti kalau saya belajar agama, saya harus mengamalkan. Kalau enggak, lebih besar dosanya. Keinginan dia tidak mau belajar agama itu lebih besar lagi dosanya. Karena belajar agama hukumnya wajib. Dan ingat ya, ketika orang belajar agama, sebenarnya apa sih yang dia pelajari? Kita belajar, apa yang kita pelajari sebenarnya? Kita sedang mempelajari tentang pencipta kita sebenarnya. Makanya sebuah ilmu itu menjadi bernilai, berharga. Kapan? Ilmu itu membahas tentang apa? Ada ilmu fisika, sebatas itulah kemuliaan fisika ini. Ada ilmu matematika, sebatas itulah kemuliaan matematika ini. Sekarang bayangkan ilmu tentang Allah yang kita pelajari. Makanya tidak ada
sesuatu yang menghalangi orang belajar ilmu agama kecuali karena kesombongan atau karena bisikan syaitan sebenarnya. Justru kalau kita tidak tahu, kemudian tidak mau tahu setelah itu, semakin besar dosanya. Ada orang nih, dia makan riba, dikasih tahu ini ayat Allah tentang haramnya riba, nggak mau dia. Oh nggak mau saya tahu, nanti aja saya tahunya umur 50 nih. Semakin besar dosa dia, karena dia tidak mau mendekat kepada agama Allah. Dan di saat yang sama dia menentang dalil. Dan Nabi mengatakan al-kibriya ghamtun nas, batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya orang sombong adalah orang yang menolak kebenaran. Menolak dalam artian gak mau tahu, gak mau baca, menolak kebenaran, atau merendahkan manusia. Maka salah lagi tidak, gak mau belajar karena takut kalau tahu tidak mengamalkan. Insya Allah kalau kita belajar agama, niat kita lurus, Allah yang bantu kita mengamalkan. Makanya niatnya dari awal harus jelas. Kenapa saya belajar ilmu agama? Itu harus jelas dari awal, niatnya untuk apa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, cukup insyaallah. Atau masih ada? Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan terkhusus antum yang hadir dari anak-anak muda, semoga diberikan keistiqomahan, diberikan semangat dalam belajar agama, diberikan taufik oleh Allah. Karena mengenal agama di usia muda itu adalah keberuntungan. Beruntung antum akan merasakan nikmatnya setelah antum nanti lebih berumur daripada sekarang. Makanya bersyukurlah kepada Allah di usia belasan tahun, usia 20 tahunan, antum sudah kenal kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga itu semua adalah tanda-tanda kebaikan untuk antum. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nakhtati bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.